Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, saya akan sedikit membawakan kisah singkatnya Bunda Maryam saat diuji batinnya. Teman-teman semua, seperti yang kita ketahui, istri dari Imran, Ibunda Maryam, itu sudah lama menginginkan seorang anak, sampai beliau bernazar dan akhirnya Allah berikan rezeki seorang anak. Imran dan istrinya ingin sekali memiliki seorang anak laki-laki yang kelak bisa menjadi seperti Zakaria yang berhikmat ke Masjidil Aqsa. Kenapa nggak anak perempuan aja? Karena pada zaman dahulu anak perempuan tidak boleh berhikmat ke Masjidil Aqsa. Tapi Allah ingin mengubah mindset itu, Allah ingin mengubah pola pikir itu, lalu Allah karuniakan, Allah turunkan Maryam ke dalam rahim ibunya. Dan seperti yang teman-teman ketahui, Maryam adalah wanita yang amat sangat suci, wanita yang amat sangat terjaga. Maryam itu adalah salah satu dari 4 wanita terbaik di dunia. Siapa wanita terbaik di dunia? Yang pertama ada Khadijah, istri Rasulullah, Fatimah binti Rasulullah, Asiyah istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Jadi Maryam adalah salah satu wanita terbaik di antara 4 yang terbaik. Pada suatu hari, saat Maryam sudah cukup umur, Maryam dibawa oleh Zakaria ke Masjidil Aqsa. Di sana, Maryam dan Zakaria langsung ditentang oleh para rabi-rabi Yahudi. Karena itu menyelisih tradisi mereka. Dikatakan wanita itu membawa sial, wanita itu aib bagi mereka, dan lain sebagainya. Lalu Zakaria meyakinkan para rabi-rabi Yahudi. Dikatakan, Maryam tidak akan mengganggu kalian. Maryam akan membuatkan mihram sendiri. Maryam tidak akan datang dan ikut campur ke ta'lim-ta'lim kalian. Di sana setelah selesai berunding, akhirnya disetujui oleh para rabi-rabi Yahudi. Maryam akhirnya dibuatkan mihram sendiri di dekat Masjid Al-Aqsa. Dan teman-teman semuanya, Maryam itu di sana kerjanya itu seperti mengangkat-ngangkat air untuk orang berwudu, lalu membersihkan masjid setelah taklim, dan berzikir. Jadi Maryam itu murni tidak pernah mengikuti taklim yang ada di sana. Tapi qadarullah, banyak banget kejadian di mana para murid laki-lakinya yang sedang ujian itu tidak bisa menjawab pertanyaan ujian, tapi Maryam bisa menjawabnya. Kenapa kok bisa sih? Karena Allah sendiri yang langsung mendidik Maryam. Nah, pada suatu hari saat Zakaria ingin menjenguk Maryam ke mihrabnya, dan di sana pada saat itu Maryam itu sedang berzikir, teman-teman. Dan kalian harus ketahui, zikirnya Maryam itu keren banget. Keren banget. Zikirnya Maryam itu ngalahin ketua-ketua ormas, ngalahin orang alim ulama, ngalahin ulama-ulama besar. Bayangkan teman-teman, seorang anak SD bisa mengalahkan zikirnya seorang alim ulama, ulama besar, dan para ketua-ketua ormas lainnya. Kalau kita kan banyak main, banyak manfaat. Ada juga yang banyak main tapi nggak banyak manfaat. Ini Maryam banyak zikir, tentu banyak manfaat. Dan pada saat Zakaria mengetuk pintu mihrabnya Maryam, lalu mengucapkan salam, dan dijawab salam oleh Maryam. Dan saat Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, Zakaria terkejut karena di sana ada banyak makanan. Sedangkan Zakaria tidak membawakan makanan itu untuk Maryam. Lalu Zakaria bertanya, "Ya Maryam, ana laki hada?" Wahai Maryam, dari mana ini yang kau peroleh? Lalu Maryam menjawab, "Huwa min indillah." Itu dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bi khairin hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Masya Allah, Maryam langsung pada saat itu mendapatkan makanan dari langit. Gimana Zakaria nggak cemburu sama Maryam? Seorang anak kecil langsung diberi rezeki oleh Allah tanpa perantara seorang makhluk. Dan pada saat itu Zakaria udah nggak tahan, Zakaria udah cemburu berat, Zakaria udah kepengen banget
punya anak cowok tapi yang sifatnya tuh kayak Maryam. Zakaria kepengen punya anak cowok tapi teladannya seorang wanita. Lalu di sana Zakaria berdoa, hunalika, di sana pada saat itu, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Hunalika, di sana dan pada saat itu, Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Zakaria sudah nggak tahan, udah cemburu abis sama Maryam. Lalu di sana Zakaria langsung berdoa. Dan setelah berdoa, Allah menjawab doa Zakaria dengan mengatakan, Innallaha yubashshiruka biyahya musaddiqan bikalimati minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyya minas solihin. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahirannya Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, teladan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi di antara orang-orang yang soleh. Wa hasuran, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu. Kalau dulu Nabi Yusuf hampir tergoda oleh seorang wanita, ini Yahya tidak pernah sama sekali tergoda oleh seorang wanita. Dikisahkan pada saat itu ada seorang wanita yang menyukai Yahya. Tapi Yahya tidak peduli dan Yahya tidak tergoda. Setelah capek berusaha mendekat kepada Yahya tapi Yahya tidak tergoda, akhirnya si perempuan ini putus asa dan memberanikan diri kepada ayahnya saat dia berulang tahun meminta hadiah kepala Yahya. Lalu dikabulkan oleh ayahnya. Dan pada saat Nabi Yahya sedang sholat, sedang sujud, dipenggal, digorok kepalanya. Lalu kepalanya diserahkan kepada perempuan itu. Dan Nabi Yahya adalah salah satu syuhada yang syahid seperti ayahnya. Dan Allah itu keren banget ya teman-teman semua. Allah itu menjawab doa istrinya Imran dengan kelahiran seorang anak yang mulia, bukan hanya satu, tapi beliau memiliki 2 keturunan yang mulia. Yang pertama Maryam yang amat sangat suci, dan kedua adalah cucunya Isa alaihi salam. Teman-teman semua, Maryam itu gak kenal banyak cowok. Maryam itu cuman kenal 3 cowok aja teman-teman. Maryam tuh kenal ayahnya Imran, lalu pamannya Zakaria, dan anaknya Isa alaihi salam. Pada saat Maryam pulang dari Palestina, menggendong Nabi Isa yang masih kecil, dicegat oleh para Bani Yahudi di gerbang kota. Dikatakan, ya Maryam, kenapa engkau sangat tercela padahal ayahmu adalah seorang yang mulia? Ya Maryam, kenapa engkau tidak terjaga sedangkan ibumu amat sangat terjaga? Ya Maryam, dikatakan pembawa sial, pembawa bala dan lain sebagainya. Dihina habis-habisan Maryam di situ. Tapi karena Allah memerintahkan Maryam untuk diam, menahan dirinya untuk tidak berbicara, maka Maryam tetap diam. Semakin Maryam diam, semakin banyak cacian dan hinaan yang datang kepadanya. Semakin lama pundak Maryam terasa berat. Lalu Allah mengilhamkan kepada Maryam untuk mengisyaratkan orang-orang berbicara kepada bayinya. Dan saat Maryam mengisyaratkan orang-orang untuk berbicara kepada bayinya, orang-orang semakin mencela Maryam dengan berkata, ya Maryam, kamu bukan hanya sudah hina, bukan hanya sudah tercela, tapi kamu sudah gila. Masa kami harus berbicara dengan seorang bayi yang masih berada di dalam gendongan? Habis-habisan lagi Maryam dicela. Tapi Maryam tetap diam. Lalu Nabi Isa yang masih kecil berbicara membela ibunya. Bicaranya tuh bukan ngomong mama, papa, bukan itu. Langsung berbicara panjang, membela ibunya. Nabi Isa berkata,
Qala inni abdullah ataniyal kitaba waj'alani nabiyyah waj'alani mubarakan aynama kuntu wa usanni bisolati was zakati ma dumtu hayya wa baram biwalidayti wa lam yaj'alni jabaran syaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abusu hayya. Bayangkan seorang bayi yang masih berada dalam gendongan berbicara panjang seperti itu untuk membela ibunya. Itulah keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman semua, Nabi Isa adalah satu di antara 3 bayi yang bisa berbicara saat masih bayi. Dan Nabi Isa adalah satu-satunya bayi yang saat lahir tidak ditoel oleh jin. Tidak ditoel oleh jin. Kalau kita lahir kan ditoel nih ya sama jin. Toel dikit gitu kata jinnya. Kalau Nabi Isa itu enggak sama sekali, teman-teman. Dan saat orang-orang Yahudi mendengarkan Nabi Isa berbicara seperti itu, mereka kaget. Kenapa anak kecil bisa berbicara, dan bicaranya tuh langsung panjang, teman-teman semua. Qala inni abdullah, sesungguhnya aku hamba Allah, ataniyal kitabah wa ja'alani nabiyyah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Waj'alani mubarakan aynama kuntu, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Wa usanni bisolati, dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat. Ma dumtu hayya, dan menunaikan zakat selama aku hidup. Wa baram bi walidayti, dan berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alani jabaran sakiyah, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yauma wulitu, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku. Wa yauma amutu, pada hari wafatku. Wa yauma abusu hayya, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Masya Allah. Kuasa Allah itu amat sangat besar, teman-teman semua. Jadi pelajarannya apa yang bisa kita ambil dari kisah singkat ini? Saat kita sedang ada masalah, saat hati kita sedang risau, saat hati kita sedang gundah, coba perbaiki hubungan kita dengan Allah. Ada yang salah atau enggak sama Allah? Allah itu enggak suka diduain, teman-teman semua. Dan kalau kita ngeposting sesuatu hal yang positif, lalu ada orang yang mengomentari negatif atau mengomentari hal-hal yang membuat kita sakit hati, diamkan saja. Jangan dilawan, jangan dibalesin, karena itu buang-buang waktu dan buang-buang tenaga, malah nambahin pikiran, teman-teman semua. Teman-teman, kenapa sih Allah kok kasih kita ujian banyak banget? Karena Allah tahu hanya kita yang mampu ngelewatin itu semua. Jadi Allah kasih itu buat kita. Teman-teman, jangan sedih lagi ya. Badai pasti akan berlalu, dan setumpuk masalahmu pasti akan usai satu persatu. Tetap semangat semuanya, jangan pernah nyerah ya. Kalian pasti bisa. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, itu murni dari kesalahan saya, dan apabila terdapat kebenaran, itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup. Akhirul kalam. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.